Kerjasama dalam berbagai bidang kehidupan. Arti kerjasama. Kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan dua orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Unsur-unsur kerjasama. 1. Subjek atau pelaku dengan jumlah dua orang atau lebih. 2. Memiliki tujuan atau target yang sama. 3. Adanya kegiatan atau aktivitas yang dikehendaki bersama. 4. Dilakukan dalam jangka waktu tertentu. Pentingnya kerjasama. 1. Menghargai pendapat orang lain. 2. Tanggung jawab. 3. Kebersamaan. 4. Menumbuhkan kepedulian. Kerjasama yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Seorang di dunia ini tidak bisa hidup sendiri, karena pada hakikatnya manusia itu saling membutuhkan. Kerjasama yang baik adalah kerjasama yang mengutamakan komunikasi yang baik antar tim. Faktor yang mendorong adanya kerjasama. 1. Memiliki tujuan yang sama. 2. Hubungan timbal balik atau saling membutuhkan atau saling menguntungkan. 3. Komunikasi atau situasi dan kondisi yang ada dalam suatu kelompok. Kerjasama harus berdasarkan norma tertentu. Kerjasama harus bersifat adil, tidak untuk melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum, menghargai keberadaan dan keragaman suku, agama, ras, dan golongan, tidak bertentangan dengan norma. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama. 1. Sikap individualisme merupakan sifat yang tetap mempertahankan kepribadian dan kebebasan diri sendiri atau disebut dengan egois. Tidak peduli terhadap orang dan lingkungan sekitar, merasa dirinya lebih baik dari orang lain, kurang interaksi dengan orang yang berada di sekitarnya, menginginkan pendapat atau suaranya harus selalu didengar, merasa tidak membutuhkan bantuan orang lain, merasa selalu paling benar dan paling hebat. Sikap yang bertentangan dengan kerjasama. 2. Sikap eksklusivisme, paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Sikap tersebut dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa karena membuat kelompok sendiri tanpa mau melakukan kerjasama dengan warga negara lainnya dalam bidang kehidupan. Bidang-bidang kerjasama. 1. Antar umat beragama. 2. Bidang sosial politik. 3. Bidang ekonomi. 4. Bidang pertahanan dan keamanan. Landasan hukum kerjasama antar umat beragama. Pasal 29 ayat 1. Negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa. Pasal 29 ayat 2. Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Nilai-nilai Pancasila. Ke-1. Ketuhanan yang Maha Esa. Toleransi hidup beragama, kepercayaan dan keyakinannya masing-masing. Menghormati orang yang sedang melaksanakan ibadah. Bekerja sama dan tolong-menolong tanpa membeda-bedakan agama. Tidak memaksakan agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kerjasama di bidang sosial politik. Landasan kehidupan sosial politik masyarakat Indonesia adalah sila keempat Pancasila, kerakyatan dengan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kerjasama antar negara. Jenis kerjasama bilateral, keterangan, bentuk kerjasama melibatkan antar dua negara. Regional, bentuk kerjasama yang terjalin antar beberapa negara dalam satu wilayah atau kawasan. Contohnya ASEAN. Antar regional, bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara dalam satu kawasan dengan beberapa negara di kawasan lainnya. Contohnya negara Uni Eropa menjalin kerjasama dengan negara ASEAN. Multilateral, bentuk kerjasama yang melibatkan beberapa negara di dunia tanpa memandang batas wilayah tertentu. Contohnya PBB, WTO, dan World Bank. Pasal 23A UUD 1945. Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang Pembangunan Nasional untuk kesejahteraan rakyat dibiayai dari pajak. Menurut pasal 33 ayat 1, koperasi merupakan badan usaha yang bertujuan untuk menggalang kerjasama di antara orang-orang yang mempunyai keterbatasan ekonomi guna mencapai tujuan bersama. Landasan hukum kerjasama pertahanan dan keamanan. Pasal 27 ayat 3. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Pasal 30 ayat 1. Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Kerjasama di bidang pertahanan dan keamanan. Upaya bela negara terhadap ancaman fisik dan non-fisik.
Ancaman fisik menggunakan kekuatan militer dan bersenjata. Ancaman non-fisik, segala bentuk ancaman yang dapat mengganggu ketahanan nasional suatu negara yang dilakukan dengan tataran pemikiran. Bentuk ancaman, pemberontak, bersenjata, perang saudara antar kelompok masyarakat, aksi teror dalam negeri. Bentuk ancaman, penangkapan hasil laut secara ilegal, penyelundupan narkotika, ekonomi dikuasai pihak asing. Bentuk upaya bela negara, menanamkan kecintaan pada tanah air melalui pengabdian yang tulus kepada masyarakat, berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara dengan berkarya nyata, meningkatkan kesadaran dan kepatuhan pada hukum, menangkal pengaruh-pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan norma-norma kehidupan bangsa Indonesia.